Kali ini aku mau share pengalamanku ke Bali lewat jalur darat dan laut, dan di akhir video aku akan bandingkan atau compare dengan jalur udara. Jadi posisi aku mulai dari stasiun terdekat, yaitu di Ngerombo, Grobogan, Jawa Tengah. Aku naik kereta Jayabaya seharga total 240.000 dari stasiun Ngerombo ke stasiun Surabaya Gubeng dengan jam keberangkatan jam 00.43. Jadi bisa dibilang dini hari. Kenapa aku pilih jam ini? Alasannya karena aku ngejar kereta berikutnya, yaitu Probowangi dari stasiun Gubeng ke Ketapang yang berangkat jam 5.35 pagi. Dan ini tiketnya 56.000. Cuman menurutku ini bagian yang paling menantang, karena kursinya itu 90 derajat dan bangkunya tuh untuk 3 orang yang saling berhadapan. Jadi total ada 6 orang duduk dengan sandaran 90 derajat tadi dalam kurun waktu sekitar 7 jam. Jadi bisa dibayangkan ya gimana rasanya. Anyway, setelah kita sampai di stasiun Ketapang, kita sebenarnya bisa keluar untuk jalan menuju ke pelabuhan Ketapang. Tapi mending kita naik ojek aja yang tarifnya 10.000 waktu itu. Jadi hitung-hitung kayak bantu orang gitu lah ya. Dan setelah sampai pelabuhan, kita tinggal jalan aja. Masuk ke sini, terus kita cetak tiket. Nah, untuk tiketnya aku udah pesan sebelumnya lewat aplikasi namanya Veloci, yang harganya untuk pejalan kaki itu hanya Rp10.600. Anyway, setelah dicetak, kita akan dapat 2 tiket, yang satu untuk di-scan buat masuk, dan satunya lagi buat kita, buat pegangan gitu. Oh, oke. Sini. Begitu kita masuk, nanti akan ada orang yang mengarahkan kita agar menuju ke dermaga yang kapalnya akan segera berangkat. Dan di sini mulai dari pengendara motor, mobil, bis, bahkan pejalan kaki naik ke kapal feri yang sama. Terus kita tinggal menuju ke atas kapal. Sebenarnya ada tempat duduk yang lumayan oke, kita bisa ngeliat keluar. Tapi berhubung sudah penuh, kita nunggu di sini aja. Jadi ada tempat kayak buat tiduran gitu. Kita juga bisa ngeliat keluar, tapi pastikan kalau ada barang-barang yang ditinggal itu aman ya. Sesampainya di Pelabuhan Gilimanuk, aku langsung ngejar bis Sehati yang sebelumnya sudah aku booking. Kalau kalian pengen booking bus Sehati ini, bisa cek di website mereka ya. Nah, pas aku sampai di pelabuhan itu, supirnya bis Sehati udah WA ngasih tahu bis dan plat nomornya. Jadi aku langsung jalan cepat ke arah terminal dan nyamperin ke bis ini. Oh ya, untuk harganya itu 50.000 karena udah booking sebelumnya. Kalau belum booking, harganya bisa lebih mahal lagi. Selama di bis ini, kita bisa melihat Bali dari sisi yang biasa. Maksudnya bukan Bali yang biasa kita lihat sebagai turis atau wisatawan. Bahkan banyak penumpang bus yang berasal dari orang Bali asli, bukan orang luar. Kita jadi sedikit ngerti geografis Bali yang jarang dijangkau, tapi gak enaknya adalah macet parah. Mungkin karena waktu aku datang itu berdekatan dengan Hari Galungan, jadi banyak warga Bali yang melakukan ibadah. Dan sesampainya di Denpasar Utara, di sekitar Terminal Ubung, aku langsung nge-gojek sampai homestay yang tempatnya juga lumayan dekat dari situ. Waktu itu bayarnya 35.000. Jadi kalau di total nih, mulai dari naik kereta ke Gubeng 240.000, terus kereta ke Ketapang 56.000, habis itu ojek 10.000, kapal feri 10.600, lanjut naik bis 50.000, dan terakhir gojek 35.000. Totalnya jadi 401.600. Dan total waktu yang dibutuhkan adalah 21 jam.
Yes, selama itu. Tapi ini karena kebetulan ada kemacetan juga ya. Jadi apakah worth it waktu yang dihabiskan dengan uang yang dikeluarkan? Jawabannya tergantung dari kamu, apakah uang atau waktu. Anyway, sebagai perbandingan, untuk pulangnya dari Denpasar sampai stasiun awal di Ngerombo, Jawa Tengah, aku butuh waktu 6 jam aja. Yaitu naik pesawat dari Bandara Ngurah Rai ke Bandara Juanda, lalu dilanjutkan dengan Grab menuju stasiun Gubeng dan dari stasiun Gubeng menuju stasiun Ngerombo. Dan totalnya untuk pesawat adalah 774.000, Grab dari bandara ke stasiun Gubeng perkiraan 200.000, tapi ini tarifnya bisa naik turun ya tergantung jam, situasi, dan cuaca juga. Lalu kereta 295.000. Jadi totalnya ada 1.269.000. Jadi antara 20 jam seharga 400.000 atau 6 jam seharga 1.200.000.